you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Sekarang kita masih di bab 8 pengolahan data. Dan kali ini kita masuk ke part 2-nya, yaitu yang D, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kamu telah mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel minggu lalu kan? Selain dalam bentuk tabel, data yang telah dikumpulkan juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Salah satu jenis diagram yang umum digunakan adalah diagram batang. Perhatikan contoh di samping. Ini adalah contoh diagram batang. Oke, setelah melihat contoh yang tadi, apa sih yang dimaksud dengan diagram batang? Nah, diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Contohnya seperti gambar di samping. Teman-teman, kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan tabel jumlah ikan di tambak milik Pak Reza berikut ini. Pada tabel ini ada jenis ikan lele. Lele itu ada berapa? 550 ekor dan mujair ada 450 ekor. Jadi langkah-langkah membuat diagram batang yaitu yang pertama, tulislah nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan atau ekor pada sumbu tegak. Jadi di sini lele, mujair, bawal, gurami itu adalah jenis ikannya. Sementara pada sumbu yang mendatar ini adalah banyak ikannya. Nah, di sini lele itu ada 550. Kita tandain dulu di sini. Kemudian mujair ada 450. Kemudian bawal ada 350 dan gurami ada 400 ekor. Setelah itu kita membuat batang-batang yang menyatakan jumlah ikannya. Kita gunakan penggaris seperti ini dan hasilnya seperti ini. Jadi dari tabel ini kita dapat membaca yaitu lele itu sebanyak 550, mujair ada 450, bawal ada 350 dan gurami ada 400 ekor. Dari penjelasan tadi, maka kita akan mengambil kesimpulan langkah-langkah dalam membuat diagram batang berdasarkan tabel. Yang pertama, data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak. Yang kedua, jika data yang diberikan berupa data acak, susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu sebelum menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Kemudian, langkah-langkah menyajikan dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar yang saling tegak lurus, seperti gambar yang tadi. Ya, terus tuliskan jenis data pada sumbu mendatar. Ketiga, tuliskan angka yang menyatakan banyak data pada sumbu tegak. Dan yang terakhir, buatlah batang-batang persegi panjang untuk setiap jenis data yang tingginya sama dengan banyak data tersebut. Sekarang kita masuk yang E, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Teman-teman sudah mempelajari cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel minggu lalu kan? Dan sekarang teman-teman akan mempelajari cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, seperti ini. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut. Di sini data banyak siswa di SD Merah Putih. Di sini ada kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan banyak siswanya itu ada di sini 10, 20, 30 dan seterusnya. Jadi dalam bentuk diagram batang seperti ini kita bisa membaca dan menafsirkan datanya. Contohnya seperti ini. Misal banyak siswa kelas 1 ada berapa? Kelas 1 di sini kita lihat angkanya adalah 40, berarti banyak siswa kelas 1 ada 40 siswa. Kemudian yang B, kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah, nah di sini kita lihat yang paling tinggi itu adalah 50, kelas 3. Berarti kelas 3.
Kemudian yang C, kelas yang mempunyai jumlah siswa sama banyak adalah, nah kita beri tanda yang sama banyak, bisa kita gunakan penggaris untuk memberi tanda. Di sini ada kelas 2, kelas 5 dan kelas 6. Kemudian selisih jumlah siswa paling sedikit dan paling banyak. Yang paling sedikit itu adalah kelas 1 dan kelas 4, yaitu sejumlah 40 siswa. Sementara kelas yang dengan jumlah paling tinggi, yang paling banyak adalah 50 siswa. Berarti 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Jadi selisihnya itu adalah 10. Kemudian yang terakhir jumlah siswa seluruhnya. Kita di sini jumlahkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita jumlahkan di sini, mari kita hitung dengan cara susun ke bawah. Yaitu 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 45 dan ditambah 45. Kita jumlah 5 tambah 5 tambah 5, 15, nyimpan 1. Kemudian ini ditambah lagi, tambah lagi yang bawahnya lagi, sama dengan 26. Jadi jumlah siswa seluruhnya adalah 265 siswa. Seperti itu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.